Capek ya, kalau capek itu kan perasaan alami manusia Iya. ya. Jadi ya kalau capek ya istirahat gitu loh. Jauhin gadget kalian tuh, jauhin. Kalau udah ngerasa capek tuh tidur. Tidur. Nah, tapi kalau misalkan jenuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Bersama saya Iza Hilya Fatimi, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu-tamu yang spesial nih, yaitu teman-teman kita yang berhasil meraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Langsung aja kita sapa yuk Juliska dan Buana. Halo Juliska dan Buana. halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Boleh dong perkenalan diri dulu sama Sobat Jubel yang ada di rumah. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Juliska Sucita Hidayat. Aku biasa dipanggil Julis. Aku dari kelas 11.5. Halo, perkenalkan nama saya Banyu Buana Trianggita Putri dari kelas 10-8, biasa dipanggil Enji atau enggak Buana. Nah, Sobat Jubel, Juliska dan Buana ini telah meraih medali emas pada cabang olahraga bridge dan juga woodball loh. Gimana nih perasaannya setelah meraih medali emas? Ya pasti seneng dong. Terus ngerasa kalau kayak perjuangan aku selama ini tuh terbayarkan gitu. Kalau Buana gimana perasaannya? Seneng banget karena baru pertama kali ikut, dari keluarga juga baru pertama kali kan. Jadi kayak semangat, seneng gitu. Seneng banget ya. Nah, udah berapa lama sih kalian menekuni cabang olahraga itu tadi? Kalau aku ya, kalau awal mulai ikut bridge itu sebenarnya udah ditawarin dari kelas 7. Tapi pas itu pas udah mau mulai pelatihan bridge-nya, karena kebetulan itu tuh ada di eskul pas aku SMP. Nah, tapi sudahnya COVID. Jadi belum mulai. Jadi aku mulai latihannya itu pas udah kelas 9. Dan sampai sekarang masih diterusin ya? Iya, sampai sekarang masih diterusin. Keren banget. Kalau Buana gimana? Kalau Buana sendiri tuh dari bulan Mei kemarin karena ikut mama. Karena pas itu tuh lagi libur sekolah SMP jadi ikut. Oh gitu. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah nih meraih prestasi ataupun pengalaman di cabang olahraga itu? Kalau sebelum Porprov ini, sebenarnya di cabang bridge ini banyak banget ya. Kayak kemarin itu ada di Kejurnas, itu aku dapet perak, pasangan perak. Itu Kejurnas itu kayak lebih luas lagi dari Porprov, karena kalau Porprov kan provinsi, tapi kalau Kejurnas itu nasional. Nah, itu aku dapet perak. Terus Kejurda kemarin aku dapet emas pasangan dan perak juga, perak tim. Terus Porprov tahun lalu aku dapet emas juga, emas tim sama perak putri. Wah, banyak banget ya prestasinya. Gimana nih kalau Buana? Kalau Buana sendiri karena baru Porprov ini. Baru Porprov ini gitu ya. Oke, boleh nggak nih diceritain gimana sih awal mula kalian ini menekuni cabang olahraga itu? Apa karena hobi atau bakat atau gimana? Kalau aku ya, pas itu sebenarnya kan pas kelas 7 itu karena COVID itu kan nggak mulai lagi kan. Jadi ya udah aku kayak mikirnya itu tuh nggak jadi eskulnya. Ternyata pas kelas 9 itu pelatih kami kan guru kami. Nah, itu kebetulan rumahnya itu deket sama rumah aku. Nah, awal mulanya banget itu adik aku itu yang main. Nah, aku kan pas itu nggak ada kerjaan gitu di rumah, jadi kayak aku ikut aja latihan gitu. Ternyata kesini jadi serius gitu. Diseriuskan ya. Gimana kalau Buana pengalamannya? Kalau Buana tuh karena mama tuh awalnya tuh ikut karena papa baru pindah ke Jasdam. Terus ikut mama latihan, lihat aja awalnya. Terus lama kelamaan kayak kok seru gitu, jadi pengen main kan. Terus ditawarin baru sebulan, terus ditawarin sama omnya kan, mau nggak ikut seleksi tanggal 24 Juni nanti karena mau Porprov. Terus
kata mama ikut aja, ya udah jadinya ikut. Oh gitu, jadi awal mulanya karena tertarik dengan orang tua ya. Gitu. Nah, mungkin Sobat Jubel ada yang belum tahu nih, boleh nggak dijelasin sedikit gimana sih sistematika atau cara bermain dari bridge dan juga woodball? Iya bener nih, karena kan bridge itu kan kartu kan. Terus kayak teman-teman aku tuh kayak giranya kok kartu dilombain gitu kan. Iya. Ya aku tuh bilang beda kan, yang kita tahu kan selama ini kalau kartu remi itu kan kayak set shot ya kayak gitu-gitu. Nah ini tuh kayak lebih kompleks lagi karena dia tuh mainnya kita tuh harus berpasangan. Terus di pasangan itu kayak minimal 4 orang, jadi pasangan satu sama pasangan yang lain. Nah nanti itu kita dibagi kartunya, terus ada yang mainin, itu kan kita menentukan kontrak dulu gitu loh. Kayak itu ada sistemnya. Nah sistem itu yang paling ribet di dalam bridge. Nah nanti itu kalau udah belajar sistemnya, terus udah ketemu kontraknya, nanti bakal ada yang main, bakal ada kartu yang dibuka, dan bakal ada yang defend. Nah terus itu maininnya bakal ada strategi. Nah pokoknya intinya dari main itu tinggi-tinggian kartu. Kan king kalah oleh as, queen kalah oleh king, dan itu misalkan kita mainnya di kontrak 1 speed, berarti itu 6 ditambah jumlah kontraknya, misalkan 1 speed berarti 1 ditambah 6, berarti kita itu harus ngumpulin 7 kartu menang gitu. Jadi harus menang 7 kartu. Nah misalkan kita main 7 notram, berarti 7 tambah 6 13. Nah, jumlah yang kita pegang itu kan kartu remi itu kan ada 52 kan. Nah, jadi satu orang itu kan megang 13. Kalau kita main kontraknya itu di 7 notram, berarti semuanya itu harus dimenangin, nggak boleh ada yang kalah gitu. Ribet banget ya. Dan masih banyak sistem-sistem lainnya yang harus dipatuhi di bridge ini. Perlu strategi berarti ya. Iya, strategi MTK juga diperluin. Iya, makanya. Benar. Gimana kalau Bu Ana cara bermain woodball? Kalau woodball sendiri tuh dia sama aja kayak golf, cuman bolanya lebih besar, terus dia dari kayu. Terus maletnya itu juga dari kayu, tapi dia di bawahnya tuh kayak botol. Jadi kalau mainnya kita mukul paling jauh, jadi dikit-dikitan pukulan. Dikit-dikitan pukulan? Jadi semakin kita dikit mukulnya ke gawangnya, ke gate-nya, dia bakal menang. Jadi kalau 1 langsung menang dianya. Oh gitu. Kalau 9 itu udah jelek banget. Jadi semakin kecil nilai kita, berarti semakin bagus kita main. Jadi berapa lama kita bisa masukin bolanya gitu ya? Iya, tapi dia tuh banyak cabangnya. Ada yang double, ada yang team, ada yang fairway, ada yang speed kemarin tuh. Kalau Bu Ana ikut cabang yang mana? Kemarin tuh 4 kali main. Ada yang double, ada yang team mix troop, terus ada yang speed. Speednya 2 kali mainnya. Yang menang itu speed semua. Kemarin yang 2 ini kalah. Kalau yang tim itu tuh kan dia jadinya dia kayak ini Kak. Jadi kita main, tapi kita harus menang gitu. Jadi misalnya kalau Bu Ana main sendiri terus Bu Ana 1 pukulan, lawan Bu Ananya 2 pukulan, Bu Ana yang mendapat dapat nilainya, jadi 1-1 kayak gitu loh. Kalau tim gitu ya. Kalau nggak salah nih Bu Ana dapat medali emas dan medali perak kan. Nah, itu pada cabang apa? Itu pada cabang speed, tim mix speed sama double speed. Itu main berdua sama berempat. Gitu. Nah, boleh tahu nih ya, gimana persiapan kalian sampai bisa ke tingkat provinsi dan mendapatkan medali emas? Kalau aku itu kan kalau di Porprov apapun turnamennya ya itu kayak ada training center gitu loh. Kayak kami tuh emang disiapin tempatnya buat latihan. Terus misalkan TC-nya itu 1 bulan. Nah, jadi kayak 1 bulan itu kami bakal latihan terus, nggak ngelakuin kegiatan lain. Jadi kayak disband gitu. Kalau pas Porprov tahun lalu ya, itu yang paling intens itu pas Sabtu Minggu. Itu kami latihan dari jam 8 pagi sampai jam 6. Sampai jam 6 sore itu kami latihan. Itu intens banget ya pelatihannya. Terus itu di karantina ya sampai nggak sekolah atau nginep di sana? Kalau di karantina tuh di tahun sebelumnya itu pas aku belum join itu teman-teman aku yang udah pada join itu ya mereka di karantina, tapi
pas aku join kemarin karena COVID mungkin ya. Mm-mm. Karena masih ada COVID-nya jadi nggak karantina kemarin. Tahun ini? Tahun ini nggak juga. Oh enggak juga. Oh gitu. Kalau Buana gimana persiapan latihannya? Kalau Buana kan kelas 10, jadi kayak disband asrama tuh. Jadi sebulan nggak asrama dulu. Jadi tiap pulang abis jam 4 harus pulang ke rumah. Karena latihan itu ya kayak kata kak tadi kan 1 bulan TC-nya itu di depan rumah karena papa di Jasdam. Jadi TC-nya depan rumah, jadi pulang ke rumah habis itu langsung latihan. Dari jam 4 biasanya sampai jam 6 sih. Jadi itu terus kalau dia Sabtu sama Minggu itu pas pagi sama sore. Pas harus main soalnya. Kadang mainnya itu double, kadang sendirian. 12 gate itu. Gitu ya kalau woodball ya. Nah, tentunya selama proses persiapan ataupun saat lomba pasti nggak lepas kan ya dari dukungan ortu, temen, dan juga guru. Nah, gimana dukungan-dukungan itu yang kalian rasakan? Kalau dari ortu ya, sebenarnya kalau ortu aku tuh dukung-dukung aja apa yang mau aku ikutin, asal pesan mereka itu jangan sampai lupa sama sekolah. Jadi ya kamu mau ikut apapun asalkan itu positif. Apalagi ini kan lomba yang ya positif lah ya. Nah pasti mereka dukung, tapi jangan sampai menomorduakan sekolah. Betul sih banget. kalau kata orang tua aku. Tetap harus sekolah yang kita Iya utamain harus ya. jangan sampai lupa lah pokoknya sama tugas-tugas. kewajiban Kayak walaupun kamu lomba ini kayak tugas kamu tuh harus tetap dikejar gitu loh. Jangan sampai ketinggalan. Jadi kemarin gimana tugas-tugasnya setelah Julis disband dari sekolah itu? Ya itu pertama aku tanyakan ke teman-teman aku, kita pelajaran ini ada tugas apa aja. Ya sudah dia kirim di HP kan. Udah terus aku kerjain. Aku cicil lah istilahnya, aku cicil kerjain. Sambil-sambil ya. Kalau Buana gimana? Kalau Buana sendiri sama kan, kalau mama tuh kayak gak apa-apa ikut tapi harus sekolah gitu kan. Terus kemarin tuh kebetulan lagi project jadi gak terlalu banyak banyak tugas kan, jadi cuman kayak ikut projectnya aja. Cuman kemarin kata Bu Rami sendiri susulan dulu projectnya karena susulan ya. Berarti nggak ikut ya pas pekan raya project yang ikut karena pulangnya minggunya kan. Terus pas pekannya itu hari Selasa. Jadi ikut jadi gitu. tetap Cuman 2 hari aja kan. Begitu. Oh iya, kan lombanya ini pada bulan September nih ya. Berarti kalian udah dilatih dari Agustus ya? Gitu. Oke. Nah, setelah kalian mengikuti lomba ini nih, ada nggak kalian merasakan keuntungan ataupun benefit tersendiri setelahnya? Kalau keuntungannya karena olahraga ini kan terus olahraga nih. Satu itu tuh perlu strategi dan teliti banget, jadi aku kayak ngerasa ya lebih teliti aja sih. Ngasah otak tadi ya. Karena iya ngasah otak juga sih. Gitu. Gimana kalau Buana? Kalau Buana sendiri sih banyak keuntungannya, soalnya kan dari dulu tuh nggak pernah ngikut kayak gini. Terus karena ngikut gini kayak kelepas dari zona nyaman orang tua, jadi kayak bergaul sama yang lain gitu kan. Apalagi pas penginapan itu, jadi kayak dari satu gitu, jadi kayak seru aja gitu. Iya, pasti seru banget dapet teman baru ya di sana. Oke deh. Nah, kemudian ini selain dari bridge dan woodball, apakah Juliska dan Buana punya hobi ataupun kegiatan lain yang sering diikuti? Kalau aku sih ya, aku tuh hobi aku banget itu nyanyi sebenarnya. Karena dari kecil aku suka ikut lomba-lomba nyanyi gitu. Aku juga sekarang udah lumayan mendalami sih buat nyanyi tuh, kayak tertarik buat les vokal segala macam. Aku juga lumayan suka modeling sih sebenarnya. Ya, cuman nggak sesuka di nyanyi. Kemarin Julis dapat anugerah Putri Inteligensia kan ya? Oke, hebat banget. Ya itu kategori Best Talent, dan itu aku nampilin nyanyi juga, jadi kayak masih berhubungan nyanyi dan modeling itu ya. Iya. Jadi Julis biasa ngelakuin nyanyi ini kapan nih?
Kalau Setiap saat. setiap saat Iya, setiap saat kayak apapun sambil ngerjain PR pun sambil nyanyi. nyanyi atau misalkan ya sambil makan pun kayak dengerin musik. Oh gitu. Iya, kayak ya aku tuh dengerin musik terus lah. Ya emang hobi banget nih ya. Kalau Buana gimana hobi atau Kalau kegiatannya? Buana hobinya sih suka masak ya di rumah tuh kayak Oh. apalagi kalau lagi lapar kan kayak Iya. masak sendiri Mm-mm. gitu karena kayak liat TikTok kayak oh enak ya nih Oh, masak sambil gitu. nyoba. Iya. Bener nih. Kalau kegiatannya ada nggak nih kayak organisasi gitu mungkin? Kalau organisasi sih nggak ada ya. Belum ada ya untuk sekarang. Oke nih. Nah, kita ini kan pelajar nih ya. Pastinya kita harus mengutamakan kewajiban kita untuk belajar, untuk urusan akademik. Nah, jadi gimana sih cara Juliska dan juga Buana ini membagi waktu antara urusan belajar dan juga urusan hobi biar bisa balance gitu? Kalau itu ya kan aku tuh mikirnya gini loh. Aku tuh dari aku TK, SD, SMP aku tuh bukan tipe yang selalu di dalam kelas gitu loh. Jadi kayak ada aja yang aku ikutin. Nah, sekarang itu kan lebih mudah lagi karena udah boleh bawa handphone kan. Ya, jadi kalau misal ada tugas atau mau belajar bisa di mana aja. Aku mikirnya gitu. Jadi mau kita lomba apapun sebenarnya belajar itu nggak bakal terhambat kalau kita emang mau niat belajar. Iya, kalau ada Karena niat. udah ada teknologi. Gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi. Iya, yang kalau bisa kita seperti mau itu. tahu ada tugas apa atau ada materi yang dikirim kan bisa dikirim lewat ya WhatsApp yang kayak gitu. Oke, jadi kalau di weekend nih biasanya Julis ini melakukan hobi atau belajar buat sekolah? Kalau weekend tergantung sih ya. Karena aku kan biasanya les vokal juga kalau lagi weekend. Tapi ya kadang juga belajar sih, Iya, apalagi pasti ada sekarang tugasnya. mau persiapan buat olimpiade. Oh, olimpiade apa nih kalau boleh tahu? Olimpiade ekonomi. Nah, Oh. jadi weekend itu juga digunain buat belajar ekonomi. Olimpiade. Wah, keren banget. Gimana kalau Buana? Kalau Buana kemarin tuh kan karena asrama jadi kayak Mm-mm. pas banget pas ASL juga kan jadi kayak susah sebenarnya ngebagi waktu cuman bener. masih bisa gitu kan karena jam 4 sore pulangnya jadi pas jam 6 itu sudah selesai itu baru habis itu belajar malamnya. Wow, capek banget ya pasti. Iya banget sih. Udah kayak sekolah, udah belajar di sekolah, latihan terus sekolah belajar ini lagi. Itu jadi ya. Oke nih, jadi pasti ketika kalian belajar sama lomba itu pasti ada kan saat-saat kita tuh capek, down, dan letih, dan bahkan jenuh untuk belajar. Nah, gimana cara kalian ini mengatasi kejenuhan itu? Apa motivasi terbesar kalian? Kalau capek itu kan apa perasaan alami manusia Iya. ya. Jadi ya kalau capek ya istirahat gitu loh. Jauhin gadget kalian tuh jauhin kalau udah ngerasa capek tuh tidur. Nah, tapi kalau misalkan jenuh dan kayak bosen sama apa yang kita lakuin ya mungkin bakal nyari hal lain yang bisa bikin mood kita naik gitu. Mungkin main sama temen atau ngobrol kayak gitu. Pokoknya apapun yang bisa buat mood kita bagus, olahraga, makan buah, yang kayak gitu bener-bener mood booster banget sih. Positif banget nih ya. Oke, kalau Buana gimana? Kalau Buana tuh mikirnya kayak ini kan baru pertama kali jadi kayak ayo kayak gitu banggain mama papa gitu iya, kan. motivasi. Soalnya baru pertama kali juga ngikut prof ini jadi kayak ayo papa mama nunggu nih kayak gitu kan. Dapat medali lah setidaknya kalau nggak perak ya perunggu gitu. Jadi kalau mood booster tuh kayak paling karena ketemu banyak teman pas latihan tuh kan kayak jadinya kayak hilang jadinya capeknya. Rasa jenuh dan capek Iya. tadi. Keren banget nih. Nah, untuk kedepannya nih, apakah Buana dan Julis punya target khusus gitu? Misalnya kan kalian dari Porprov nih ya, apa mau melaju ke tingkat nasional atau mau mengganti cabang olahraga atau mau gimana? Kalau di kelas 11 ini misalkan ada ajang-ajang lain misal kayak kejurnas atau pokoknya ada lomba-lomba bridge itu bakal ku ikutin sih. Tapi misalkan kalau buat kelas 12 nanti bakal aku pikirin lagi sih
karena kan lebih fokus untuk ke uni segala persiapan macam. univ ya. Tapi kalau kelas 11 ini masih bisa masih ya gitu. untuk melakukan hobi itu dan juga lainnya. Kalau Bu Ana gimana ke Kalau depannya? Buana kedepannya katanya tuh ada kejurnas nanti bulan 12 tuh di Banten kalau nggak salah, jadi mau ikut gitu. Dan ikutnya itu ikut sendiri atau didaftarin atau yang dapat medali aja? Ikut sendiri-sendiri sih katanya kemarin tuh, karena ada pelatih kan nanya kemarin tuh kapan latihan, terus katanya nanti ada kejurnas latihan lah, jadi kayak ya udah ikut aja gitu, disuruh mama kan soalnya bulan 12 juga liburan gitu Libur kan. ya. Dan masih kelas 10 nih ya Bu Ana ya, masih banyak kesempatan ya. Iya. Oke nih. Nah, boleh nih dikasih tips dan saran pada Sobat Jubel di rumah, gimana cara biar terus berprestasi seperti kalian dan termotivasi untuk berprestasi itu. Kalau saran dari aku ya, mumpung masih muda, kayak apa ya, masih muda tuh kita tuh bakal nambah usia terus dan kita nggak bakal balik lagi jadi muda. Jadi lakuin hal-hal positif yang belum kamu lakuin. Masih banyak orang-orang baik yang belum kamu temui, masih banyak kegiatan aktivitas-aktivitas yang bakal apa ya, memperbanyak value kamu, mempertinggi value kamu gitu loh. Masih banyak pengalaman-pengalaman yang harus kalian coba. Jadi pokoknya jangan mudah puas sih, bersyukur ya, tapi kayak harus tetap mencoba gitu loh yang lain-lain gitu. Itu Jadi sih dari jangan aku. takut untuk mencoba juga ya. Jangan takut buat mencoba. Oke, kalau Bu Ana gimana tips dan sarannya? Ya sama sih, selagi kita masih bisa ikut ya ikutin aja gitu kan, karena hidup cuma sekali, kapan lagi kan ikut gitu-gituan. Jadi kayak ya udah ikut aja gitu, walaupun ya kalah kan nanti bisa dikembangin lagi gitu kan. Karena lebih sakit enggak ikut, padahal kayak kita tuh tahu kita tuh bisa, kayak padahal ada kesempatan tapi nggak kita ambil, daripada kita ikut tapi kalah. Kayak ada kesempatan nih nggak kita ambil, padahal kita bisa, itu rasanya sakit. Nyesek banget nih ya. Lebih baik nyesel lebih baik nyesel kalah daripada nyesel nggak ikut sih kalau kayak gitu. Oh, bener nih, keren banget nih. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Apa moto hidup yang Juliska dan Bu Ana pegang sampai sekarang? Kalau moto aku ya, agar kita tidak menyerah terhadap kehidupan kita. Pikirlah masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi itu udah ada yang ngatur. Gimana percaya pada Tuhan, pada Allah. Pada Allah ya, yakin. Nggak mungkin Allah itu ngasih kita tantangan di luar kemampuan kita. Kalau memang kita bener-bener mau nyerah, kayak ya sudahlah, ini udah di luar kemampuan aku, pasrahin aja sama Allah. Itu bener-bener kayak buat hati kita tuh plong gitu. Jadi, tenang banget. Iya, jadi kita nggak mikir kalau masalah ini tuh cuman karena kita yang nyebabinnya, tapi itu tuh udah diatur sama Maha Pencipta. Jadi tetap selalu beroptimis, percaya pada Allah ya. Gimana kalau Bu Ana sendiri? Kalau Bu Ana sih kayaknya tuh kayak apa ya, selagi kita masih bisa, kenapa enggak? Soalnya kayak banyak kan yang kayak nggak mau nyoba, takut kayak gitu kan. Tapi kan kalau kita pikir-pikir lagi kan, kayak kita cuma sekali loh hidup, kapan lagi kan mulai yang baru kayak gitu, keluar dari zona nyaman kan, yang biasanya kita cuma diam di rumah. Tapi kalau ada kesempatan ya kita lakuin aja ya. Pokoknya kalau ada kesempatan kita harus mencoba dulu, jangan takut buat kalah dan percaya sama Tuhan. Oke nih, keren banget nih Juliska dan juga Bu Ana. Oke, terima kasih banyak kepada Juliska dan Bu Ana yang udah menyempatkan hadir dan mau berbagi cerita pada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Sobat Jubel yang telah menonton sampai akhir. Saya Iza Hilya Fatimi, pamit undur diri. Belajar untuk bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.